Baik, teman-teman sekalian yang keren luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini, teman-teman sekalian ya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, tambahan semangat sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil bagi calon pengantin ya. Khususnya kita akan coba buka fitur-fitur yang ada di dalamnya dan bagaimana penggunaannya. Namun sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman yang telah hadir di ruang belajar kita semua ini. Mudah-mudahan mendapat banyak manfaat kehadiran di ruangan ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mensubscribe ruang Bambang W ini, sehingga kita akan lebih banyak kemungkinan bersilaturahmi, bertemu ya, dan lebih semangat serta semarak membahas berbagai hal yang perlu kita bahas bersama. Oke teman-teman sekalian, saya akan mulai dari sesi ini kaitannya dengan apa sih yang didapatkan dari LCMIL ini bagi calon pengantin ya. Apa sih manfaatnya, ada nggak gitu ya. Yang pertama adalah calon pengantin ketika menggunakan LCMIL ini, dia akan mendapatkan pendampingan dari petugas antara lain dari bidan, PKK, serta KTRKB di lingkungannya. Kemudian memperoleh informasi edukatif, informasi yang diperlukan bagi calon pengantin sebelum menikah dan hamil. Kemudian mengetahui kesiapan diri calon pengantin, apakah ideal atau beresiko ya untuk melahirkan anak stunting. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari kelahiran anak stunting. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan sertifikat siap nikah dan siap hamil. Ini sertifikat ini diperlukan sebagai kelengkapan untuk melakukan pernikahan ya, melanjutkan jenjang kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, diharapkan para calon pengantin 3 bulan sebelum menikah dia sudah mengunduh menggunakan aplikasi LCMIL, sehingga dia akan terdampingi oleh tim pendamping keluarga yang ada di wilayahnya masing-masing atau tim pendamping keluarga terdekat. Nah, oke teman sekalian, inilah tampilan utama ya, halaman paling depan tampilan dari LCMIL calon pengantin yang ada di handphone berbasis Android ya. Setelah diunduh, dia tampilannya akan seperti ini, dan kemarin kita sudah membahas bagaimana mengunduh dan mendaftar atau meregistrasinya. Sekarang kita akan bahas bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya ya. Oke, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian calon pengantin, tetap semangat ya, tetap semangat, nah tetap setia di ruang Bambang W ini, sehingga kita akan menjadi orang yang terhindar memiliki anak stunting dan bersama-sama memerangi ya, menurunkan tingkat stunting di wilayahnya masing-masing. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di halaman beranda dari aplikasi LCMIL ya. Ini kalau kita perhatikan di bagian bawah yang berlatar warna biru ini, teman-teman sekalian, ini ada tulisan beranda, ada 4 ikon ya. Ikon pertama beranda, ikon kedua adalah kuesioner, ikon ketiga gambar buku ini adalah tentang edukasi, yang keempat adalah akun ya. Oke teman-teman sekalian, kalau di beranda kita bisa melihat sapaan yang pertama, hai selamat datang bunga samaran ya. Ini adalah akunnya bunga samaran ya, berarti akun perempuan, dan belum ada hasil karena belum menjawab kuesioner ya untuk pencegahan stunting. Kemudian di beranda ini juga ada informasi atau tempat fasilitas untuk menambahkan pasangan ya, misalnya kita klik coba ini. Nah ini kalau kita klik tambah pasangan, maka kita akan diminta nomor KTP pasangan. Nah ya, pasangannya bunga samaran itu siapa, nomor ID profil pasangannya, nomor ID profil LCMIL pasangannya bunga itu berapa, itu masukkan di sini. Ini kalau kita mau menambahkan lewat jalur ini. Tapi teman sekalian, ini yang kemudian di bawahnya ada profil ID ya. Ini ada profil ID LCMIL-nya bunga samaran ya. Ini nomor ini nanti dibutuhkan kalau pasangannya si bunga ini menambahkan bunga sebagai pasangannya di aplikasi LCMIL dia gitu. Atau sebaliknya, pasangan atau ID profilnya pasangan bunga nanti dibutuhkan untuk
oleh Mbak Bunga ini untuk menambahkan sebagai pasangan. Kemudian yang kedua, teman sekalian, ini yang di bawah ini ada kuesioner ya, fitur kuesioner, coba kita klik di sana. Teman-teman sekalian, untuk kuesioner ini nanti calon pengantin diminta menjawab atau mengisi. Kalau perempuan 5 pertanyaan atau 5 isian, kalau laki-laki atau calon pengantin laki-laki nanti menjawab 2 pertanyaan. Kalau laki-laki sih gampang ya, cuma umurnya berapa, merokok atau tidak gitu. Karena itu memang faktor berpengaruh terhadap gizi buruk dan stunting ya. Teman sekalian, apakah kita coba saja ya di fitur kuesioner ini yang kita klik mulai ya, kita akan menjawab pertanyaan. Si Bunga ini akan menjawab pertanyaan atau mengisi. Nah, ketika kita ngeklik fitur kuesioner, teman-teman akan disambut dengan semacam penjelasan tentang pencegahan stunting untuk wanita ya. Ini pentingnya pencegahan stunting. Kemudian kita setelah ada penjelasan itu, kemudian kita ada tulisan mulai kuesioner. Kita coba klik kuesioner, mulai kuesioner. Nah, di sini ada nomor soal atau nomor isian ya. Yang pertama adalah tentang usia. Teman sekalian, calon pengantin akan diminta mengisi yang nomor 1 ini berapa usianya, berapa tahun ya. Misalnya usianya adalah 20 tahun misalnya ya. Misal terus tanggal pemeriksaan misalnya tanggal 6 atau tanggal 3 Desember kemarin ya. Ini tanggalnya, kemudian tempat pemeriksaan ini adalah nama vaskesnya ya. Coba ketik kata nanti akan muncul misalnya, atau mungkin puskesmas. Karena ini baru pengembangan, ini belum bisa otomatis muncul ya. Nanti kalau yang sudah jadi, ini dirancang akan ada pilihan ya teman sekalian ya. Kemudian misalnya puskes itu, kita tulis itu belum bisa ya ini ya. Kemudian kita foto hasil pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Misalnya kita mengunggah, boleh foto, boleh pakai kamera ya, dijepret, atau menggunakan misalnya file. Jadi misalnya hasil pemeriksaan, surat keterangan hasil pemeriksaan itu sudah disimpan ya di dalam HP, ini bisa kita file. Tapi kita coba misalnya pakai kamera, yang kedua kita pakai kamera aja ya. Kita foto hasil pemeriksaannya lah, ini misalnya hasil pemeriksaan kita foto pakai kamera misalnya ini. Kita foto ini. Nah, misalnya aja ya. Nah, misalnya itu kita foto, kemudian kita unggah. Nah, ini sudah diunggah ya. Tadi tangan saya kelihatan nggak apa-apa. Kemudian indeks massa tubuh kita isi berapa berat tubuhnya. Misalnya berat tubuhnya adalah 55 kg. Ini masih langsing ya. Kemudian ada nggak yang ini teman-teman yang masih 55 kg? Kemudian berapa tinggi badan? Misalnya tinggi badannya 160 cm. Kadar HB dalam darah misalnya 12 ya, misalnya 12, HB-nya 12. Ukuran lingkar lengan atas misalnya 22. Terus yang kelima, perilaku merokok misalnya tidak merokok. Ini kita klik tidak merokok, terus kita simpan. Kita simpan ya, coba ini aplikasi sedang memproses, kita menunggu progresnya, hasilnya kayak apa lah. Teman-teman sekalian, setelah kita isi hasil pemeriksaan itu, ternyata Mbak Bunga tergolong beresiko ya. Ini ada 3/5, artinya hanya 3 jawaban yang baik atau isian kondisi yang memenuhi syarat dari 5 indikator ya. Nah, kita lihat apa saja yang hijau. Yang hijau adalah dari sisi usia dari sisi indeks massa tubuh dia normal ya, 21,5. Kemudian dari sisi usia dia merah karena dia masih muda. Lah ini tadi ada edukasi ya, kalau calon pengantin misalnya kalau masih terlalu muda ya mungkin edukasi dari kader KB bidan atau mungkin seputar bagaimana jangan hamil dulu gitu ya. Kemudian ada HB 12 yang ketiga normal. Kemudian kekurangan energi kronis ya, KEK ya, karena tadi lingkar lengannya ada 2, kemudian tidak merokoknya sudah bagus. Jadi ada 2 isian, ada 2 jawaban yang masih tergolong belum ideal untuk segera hamil ya, teman-teman sekalian. Jadi
Tapi nanti bisa diperbaharui ini seiring dengan perbaikan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga bersama yang bersangkutan mengupayakan perbaikan dirinya ya, kesehatannya, dia bisa diperbaharui. Tapi kita akan coba unduh sertifikatnya, teman sekalian ya. Kita unduh, klik di sini, klik unduh sertifikat. Maka akan muncul sertifikat seperti ini, sertifikat siap nikah dan hamil ya. Tapi dia termasuk berisiko ya. Jadi dengan hasil berisiko ya. Namanya bunga kusamaran. Jadi dia berisiko untuk melahirkan anak stunting kalau kondisi seperti ini tidak diperbaiki, tidak diupayakan peningkatan kesehatan ya. Inilah perlunya tim pendamping ya teman-teman sekalian ya. Oke, ini adalah kita sudah mengunduh itu. Teman-teman sekalian, kita coba misalnya ke edukasi ya. Kalau tadi ada beberapa hal yang kurang ya, misalnya kaitannya dengan umur yang kurang misalnya, maka kita ada di sini ada menu edukasi ya. Bagaimana kesiapan pranikah, kita klik misalnya. Ini adalah informasi penting bagi calon pengantin ya. Kesiapan usia, fisik, finansial, di sini ada penjelasannya. Kemudian misalnya yang kesehatan reproduksinya seperti apa, di sini juga ada informasi tentang kesehatan reproduksi ya. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini kesehatan reproduksi supaya reproduksinya menjadi sehat. Kemudian ada cegah kanker ya, nanti bisa diklik dan ada kontrasepsi nih. Mungkin ini penting bagi Mbak Bunga Samaran karena umurnya baru 20, sebaiknya menunda kehamilan ya. Kita klik kontrasepsi, di situ ada berbagai pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan bagi pus muda yang belum punya anak gitu ya. Nanti di situ ada ini. Dan ini informasi atau edukasi tertulis, tapi edukasi langsungnya bisa dengan bidan, kader KB atau PKK yang tergabung di tim pendamping keluarga. Oke ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, itulah penggunaan LC-Mail kaitannya dengan fitur-fitur yang ada. Kemudian fitur yang terakhir akun ini teman sekalian. Ini akun ada kesempatan untuk memperbaharui biodata, misalnya yang paling atas ini kita memperbaharui biodata juga bisa, ini namanya, nomor teleponnya kalau ada kesalahannya. Kemudian juga yang kedua biodata pasangan nih, kita bisa mengisikan di sini atau informasi biodata pasangan, tapi ini belum ada karena kita memang belum menambahkan pasangan ya teman sekalian. Kemudian untuk riwayat kuesioner, ini riwayat kuesionernya di sini dijelaskan nih, pencegahan stunting untuk wanita ya, riwayatnya. Ini yang merah apa ini? Berisiko, ini hasil kuesioner berisiko dan sebagainya. Ini ada penjelasannya itu. Kemudian untuk merubah atau menampilkan gambar atau foto yang bersangkutan di profil akun ini juga bisa diklik di paling atas nih. Jadi klik perbaharui biodata dulu. Kemudian yang klik di fotonya ini, di lingkaran ini kita klik foto. Kita mau, kalau sudah diklik ini kita bisa ambil ya dari foto library atau menggunakan kamera foto langsung. Kita misalnya dari library aja. Kita ada nggak fotonya Mbak Bunga? Nah misalnya ini Mbak Bunga, kita cantumkan di situ lah. Otomatis setelah diklik dia otomatis akan ada di sana ya. Dan kita sekarang simpan. Kemudian oke, sudah berbauri data diri ya. Terus sekalian, terus kita akan, saya kira kita misalnya ke beranda, nah hasil di beranda menjadi seperti ini ya, ada keterangan berisiko 3/5 ya, 3 ideal dari 5 yang seharusnya, kemudian ada bunga samaran namanya, kemudian ada tambahkan pasangan, tapi kita belum tambahkan pasangannya karena pasangannya Mbak Bunga kebetulan belum menginstal LC-Mail. Tapi kalau nanti pasangannya Mbak Bunga sudah menginstal LC-Mail, kita klik tambahkan pasangan, nanti kita minta nomor KTP-nya sama nomor ID profil pasangannya kita cantumkan di sini, kemudian kita klik lanjutkan, terus kita tinggal menunggu persetujuan dari yang bersangkutan. Oke ya teman-teman sekalian ya, gampang sekali ya untuk penggunaan aplikasi ini ya. Jadi aplikasi LC-Mail sangat sederhana, membantu calon pengantin menjaga diri, meningkatkan kesehatan dirinya, sehingga kecil kemungkinan akan punya anak stunting ya. Kita akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas di masa depan.
Oke, teman sekalian yang keren luar biasa dan adik-adik calon pengantin yang keren juga ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan marilah kita sama-sama menjadi generasi yang berkualitas. Oke, sampai ketemu lagi di Ruang Pembang WI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.